Hai Peanut Gengs. Dalam perkembangan sejarah, pedang menjadi salah satu senjata yang sering digunakan, baik untuk berperang, penaklukan wilayah, atau hal simbolis lainnya. Nggak mengherankan kalau pedang memiliki kisah-kisah hebat yang terkandung di dalamnya. Pertama, ada pedang legendaris Raja Arthur Excalibur, yang dalam legenda Inggris tertancap pada sebuah batu. Dalam legenda itu, dikisahkan siapapun yang mampu mencabut pedang Excalibur kelak akan menjadi raja. Ternyata seorang pemuda yang memiliki garis keturunan raja bernama Arthur berhasil mencabut pedang tersebut dan memerintah Inggris setelahnya. Meski hanya menjadi cerita rakyat, namun bukti penemuan pedang Excalibur benar adanya loh guys. Bukan di Inggris, tapi pedang tersebut ditemukan di Italia pada sebuah kapel di Monte Siepi, Italia. Sebuah pedang kuno tertanam di dalam sebuah batu. Pedang tersebut diyakini milik San Galgano, seorang kesatria dari Tuscany yang hidup pada abad ke-13. Galgano sendiri adalah seorang kesatria kejam yang telah membunuh banyak nyawa dengan pedangnya tersebut. Suatu ketika ia didatangi malaikat dan diminta untuk bertaubat. Ia mengatakan permintaan bertaubat dan menancapkan pedang ke batu adalah dua hal yang sama sulit. Namun saat ia menusukkan pedang ke batu, keajaiban terjadi di mana pedang itu berhasil tertancap hingga sekarang. Kisah San Galgano inilah kemungkinan besar sampai ke Inggris hingga menjadi asal-usul legenda pedang Raja Arthur guys. Selain itu, seorang peneliti dari Universitas Pavia, Luigi Galoscelli menyampaikan bahwa keberadaan pedang San Galgano yang saat ini disimpan di Biara San Galgano, Italia adalah asli setelah melakukan identifikasi penanggalan pada logam dari benda bersejarah tersebut. Ternyata begitu ya kisah di baliknya. Selanjutnya ada Norimitsu Odachi atau pedang samurai raksasa dari Jepang. Pedang ini memiliki panjang 3,77 meter dan berat 14,5 kg. Ukuran yang sangat fantastis jika seorang prajurit harus menggunakan pedang satu ini ya guys. Pedang ini pun sempat diselimuti mitos dan legenda Jepang kuno yang menyatakan kalau pedang Norimitsu Odachi milik seorang prajurit raksasa. Namun banyak ahli sejarah meragukan hal tersebut. Pedang yang disimpan di kuil kibitsu itu diduga dibuat sebagai pedang seremonial oleh perajin terampil. Norimitsu bisa jadi dibuat dengan beberapa tujuan, seperti tujuan religius atau simbol status dari pemiliknya guys. Karena bayangin aja, dengan ukuran sebesar itu, akan sangat sulit bagi prajurit biasa untuk bisa gesit bergerak cepat di arena pertempuran. Selanjutnya kita terbang ke negeri tirai bambu nih. Di sana terdapat pedang yang juga sangat legendaris, yaitu pedang Goshen. Yang menjadi menarik nih guys, saat ditemukan pada 1965 di Hubei, China, pedang ini nggak memiliki jejak karat sama sekali. Padahal usianya telah mencapai 2.500 tahun. Diperkirakan pedang itu telah ada sekitar tahun 496 hingga 465 sebelum Masehi saat Kaisar Goshen berkuasa. Para arkeolog juga menemukan bahwa pedang ini tahan terhadap oksidasi akibat sulfasi dari permukaan pedang. Selain itu, kombinasi sarang kedap udara memungkinkan pedang legendaris tersebut menjadi awet hingga karat sama sekali tak tampak. Pedang yang memiliki panjang 55,7 cm dan berat 875 gram itu kini menjadi bagian dari koleksi Museum Provinsi Hubei bersama 200.000 benda bersejarah lainnya. Guys, apakah kalian pernah mendengar tentang pedang Zeus yang disebut pedang ajaib penakluk Eropa? Pedang Zeus adalah pedang pribadi milik Charlemagne atau Raja Charles pertama. Ia menjadi Kaisar Romawi suci pertama yang memimpin kaum Frank pada tahun 800 Masehi. Pedang Charlemagne muncul dalam banyak legenda dan dokumen sejarah. Pedang itu disebut menemaninya dalam medan pertempuran, termasuk memenggal kepala komandan Saracen. Setelah kematiannya pada tahun 814 Masehi, pedang Zeus sempat dikabarkan menghilang sampai ditemukan kembali dan digunakan dalam penobatan Raja Philip the Bold pada 1270 serta abad pertengahan untuk penobatan Raja Perancis.
Terakhir, pedang tersebut juga dijadikan penobatan Raja Charles ke-10 pada 1825. Saat ini, pedang Zeus dipajang di Museum Louvre, Prancis sebagai bukti sejarah. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan informasi seru lainnya. Sampai jumpa and have a nice day!